Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pembelajaran daring fisika kelas 11. Kita masuk ke KD 32, yaitu tentang elastisitas dan hukum Hooke. Nah, pertama kali kita tentu harus tahu apa itu elastisitas. Kita semua tentunya pernah menggunakan pena yang ada pernya, atau kita pernah melihat kasur pegas atau spring bed. Nah, kemudian kita juga pernah menggunakan karet, menggunakan katapel, itu semua adalah benda yang elastis. Nah, jadi benda elastis itu adalah benda yang bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya luar dihilangkan. Nah, jadi yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah tentang benda yang elastis. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan diperhatikan penjelasan berikut. Oke, coba perhatikan gambar di sebelah kanan, itu ada gambar tabung. Jadi ini sebenarnya bukan tabung ya, kita anggap misalnya ini adalah karet, cuman karetnya skalanya kita perbesar. Nah, jadi karet dengan panjang mula-mula L0 dan luas penampang A diberikan gaya sebesar F. Misalnya ditarik, sehingga si karet bertambah panjang sebesar delta L. Maka dalam proses ini ada dua proses yang terjadi. Yang pertama itu tegangan. Tegangan adalah gaya yang bekerja pada luasan tertentu. Kita simbolkan dengan sigma. Nah, jadi ini yang kecil, rumus di atas, itu bacanya sigma ya. Sigma sama dengan F per A. Kemudian, ada lagi yang terjadi yaitu regangan. Regangan ini adalah perbandingan pertambahan panjang benda dengan panjang mula-mula. Nah, jadi panjang benda, pertambahannya misalnya kita anggap delta L, panjang mula-mula itu L0. Nah, kalau misalkan panjang akhir, kita simbolkan dengan LT. Jadi pertambahan panjang itu sama dengan panjang akhir dikurang panjang mula-mula. Nah, perbandingan antara tegangan dengan regangan ini kita sebut dengan namanya modulus Young atau tingkat elastisitas suatu benda. Nah, modulus yang ini bisa kita rumuskan dengan perbandingan tegangan dengan regangan. Nah, tegangan di sini adalah F per A, sedangkan regangan adalah delta L per L0. Nah, L0 kita naikkan ke atas sehingga rumusnya berubah menjadi FL0 per A dikali delta L. F di sini adalah gaya, A itu adalah luas penampang, delta L pertambahan panjang, L0 panjang mula-mula, sigma tegangan, E regangan, dan simbol gamma itu adalah modulus Young. Nah, jadi semuanya satuannya dalam satuan internasional. Untuk lebih pahamnya, silahkan diperhatikan contoh soal berikut. Oke, kita masuk contoh soal yang pertama. Sepotong kawat homogen memiliki diameter 4 mm. Kawat tersebut ditarik dengan gaya 100 Newton. Tegangan kawat tersebut adalah. Nah, jadi yang diketahui yang pertama diameter nilainya 4 mm ganti ke meter. 4 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian gaya, simbolnya F, 100 Newton. Yang ditanya tegangan. Tegangan itu simbolnya namanya sigma ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari bahwa tegangan itu sama dengan gaya per luasan. Nah, gayanya di sini adalah 100 Newton dibagi luas bidang di sini. Kalau dia memiliki diameter berarti dia berbentuk lingkaran. Berarti kita cari dulu luasnya. Luas lingkaran itu VR kuadrat. Kalau misalkan kita ubah, di sini diameternya 4 kali 10 pangkat minus 3. Masuk ke 1/4 VD kuadrat boleh. Dijadikan VR kuadrat juga boleh. Nah, misalnya di sini kita mau pakai VR kuadrat. Kalau diameternya 4, berarti jari-jarinya setengah dari 4, 2 ya. Berarti V dikali jari-jarinya 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali
dikuadratkan. Ini sudah dalam meter. Ini Bu ganti ya, jadi jari-jari sama dengan 2 mm. Nah, pi dikali 2 dikuadratkan 4 dikali 10 pangkat minus 3 dikuadratkan 10 pangkat minus 6. Berarti hasilnya adalah 4 pi dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kita masukkan ke sini. 4 pi dikali 10 pangkat minus 6 meter persegi. 100 dibagi 4, 25. Nah, di sini kan pangkatnya minus. Kalau kita naikkan ke atas, berarti pangkatnya positif. Pangkat 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Nah, jadi hasilnya adalah 25 per pi dikali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada sebuah pegas yang mana panjang mula-mulanya 18 cm. Berarti ini adalah panjang mula-mula. Kemudian setelah diberikan beban, dia mengalami pertambahan panjang hingga menjadi 22,5 cm. Berarti ini panjang akhir. Nah, kalau panjang akhirnya 22,5 cm, panjang awalnya 18 cm, berarti berapa pertambahan panjangnya? Pertambahan panjang sama dengan panjang akhir dikurang panjang mula-mula. 22,5 cm dikurang 18 cm. 4,5 cm sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, yang ditanya di sini adalah regangan. Regangan adalah perbandingan pertambahan panjang per panjang mula-mula. Pertambahan panjangnya 4,5 dikali 10 pangkat minus 2 per panjang mula-mulanya 18 kali 10 pangkat minus 2. Minus 2 di sini saling meniadakan. Kemudian ini satuannya meter ya. Meternya juga saling meniadakan. 4,5 bagi 18. Ini sama-sama dibagi 4,5. 1 per 4 atau 0,25. Jadi regangan yang dialami oleh pegas ini adalah sebesar 0,25. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah kawat tembaga memiliki diameter D sama dengan 0,7 mm sama dengan 0,7 dikali 10 pangkat minus 3 meter. Kalau diameternya 0,7, berarti jari-jarinya 0,7 dibagi 2 ya. Berarti ini kalau misalkan komanya kita hilangkan juga sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 4 meter. Berarti jari-jarinya sama dengan 7 per 2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Modulus yang, berarti Y-nya, modulus yang-nya sama dengan 1,1 dikali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi. Kemudian kawat tembaga diberi gaya tarik F sama dengan 7,7 Newton sehingga bertambah panjang delta L sama dengan 0,9 mm sama dengan 0,9 kali 10 pangkat minus 3 meter sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 4 meter. Tentukan yang A, tegangan. Tegangan simbolnya sigma sama dengan F per A. Nah, F-nya di sini sudah ada, cuman yang belum ada adalah luasnya. Nah, berarti kita cari luasnya. F-nya 7,7 per luasannya VR kuadrat sama dengan 7,7 per pi dikali jari-jarinya tadi kan 7 per 2. 7 per 2 kali 10 pangkat minus 4 dikuadratkan. 7,7 per pi dikali 7 kuadrat 49 per 2 kuadrat 4 dikali 10 pangkat minus 4 dikuadratkan 10 pangkat minus 8. Membagi sama dengan mengali dengan kebalikan. Berarti 7,7 dikali 4 per pi bisa kita ganti dengan 22 per 7. Tapi tidak usah kita buat dalam pi saja.
dikali 49 dikali 10 pangkat minus 8. Nah, 7,7 dengan 4,9 ini bisa sama-sama kita bagi 7. 7,7 dibagi 7, 1,1 dikali 4 per 49 kali 10 pangkat minus 8. Sama dengan 1,1. Oh, maaf, di sini 7,7 dan 49 sama-sama kita bagi 7. 7,7 dibagi 7, 1,1. 49 dibagi 7 dapatnya 7 ya. Pi-nya jangan lupa, berarti sama dengan 1,1 dikali 4, 4,4 per Pi dikali 7 dikali 10 pangkat minus 8. Sama dengan 4,4 per Pi ini kan sama dengan 22 per 7 dikali 7 dikali 10 pangkat minus 8. 7-nya bisa kita coret. 4,4 dengan 22 bisa sama-sama kita bagi dengan 4,4. 4,4 dibagi 4,4 ini 1. Kemudian 22 dibagi 4,4 ini 5. Oke ya. 5 dikali 10 pangkat minus 8. Sama dengan 10 pangkat minus 8 dinaikkan ke atas. 10 pangkat 8 per 5. Sama dengan 0,2 dikali 10 pangkat 8. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Nah, ini tegangan. Kemudian yang kedua, kita cari regangan. Yang B, kita cari regangan. Regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Nah, di sini coba lihat, kita belum tahu berapa panjang awal kawatnya. Karena kita belum tahu panjang awal kawat, berarti kita harus cari dulu yang panjang awal kawatnya dengan menggunakan yang diketahui di sini, yaitu modulus Young-nya. Nah, kita masukkan ke rumus yang ketiga. Modulus Young itu sama dengan tegangan per regangan. Tegangan adalah F per A per regangan adalah delta L per L0. Juga sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Nah, jadi gini ya. Ini kan sudah Ibu jelaskan sampai mendapatkan tegangan. Nah, jadi ini untuk yang mencari regangan yang B dengan yang C ini dijadikan tugas. Oke? Jadi Ibu jelaskan sampai tegangan saja. Untuk mencari regangan dan panjang awal kawat itu jadikan sebagai tugas. Coba, pasti bisa.